Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami. Saya bernama Fikri Rahmatullah selaku moderator dan sebelah kanan saya Sulinda sebagai presentator pertama dan sebelah kanan lagi. Dan saya Indra Gunawan Putra sebagai presentator kedua. Sebelah kiri saya Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan sebagai presentator ketiga. dan sebelah kirinya lagi. Perkenalkan, nama saya Ariati Eka Saputri, saya selaku presentator keempat. Baik, dalam presentasi lewat video ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Media Sosial sebagai Media Informasi. Media sosial merupakan platform yang sering diakses di dalam masyarakat. Untuk mendapatkan informasi, berdasarkan survei yang dilakukan Kata-Data Insight Center dengan Kementerian Komunikasi dengan Informatika atau Kominfo berjudul Status Literasi Digital di Indonesia 2021. Pada 2021, 73% responnya menjadikan media sosial untuk mendapatkan informasi. Tapi jangan khawatir, setiap hal juga memiliki langkah penggunanya yang tepat, dan untuk penjelasan itu saya sarankan kepada presentator pertama untuk menjelaskan materinya, dan kepadanya saya persilakan. Baik, saya Sulinda sebagai presentator pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari media sosial. Keberadaan media sosial sangat berpengaruh dalam kehidupan. Banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan dari media sosial. Dan dari semua hal itu memiliki sisi positif dan sisi negatifnya sendiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari media sosial. Media sosial memberikan ruang kepada siapa saja untuk berkreasi, mencari informasi, menyebarkan informasi, berbicara tanpa batas ruang dan jarak dan waktu. Di balik banyak manfaat dari media sosial yang bisa kita dapatkan, siapa sangka dampak negatif dari media sosial pun mengintai. Bahkan terkadang sering diabaikan atau bahkan tidak disadari oleh kita semua. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan 2 contoh dari dampak negatif media sosial. Yang pertama yaitu cyberbullying. Cyberbullying adalah perundungan yang dilakukan melalui media sosial. Perundungan yang terjadi di media sosial biasanya akan berujung pada aksi perundungan daring yang pada akhirnya berpeluang membuat korban mengalami gangguan kesehatan atau kecemasan, depresi. Dan yang kedua yaitu bocornya informasi personal. Sah-sah saja jika kita membagikan momen-momen kebahagiaan kita melalui media sosial. Namun tidak semua informasi harus dibagikan di media sosial. Pasalnya kurangnya pembatasan informasi dari pemakainya atau oversharing, terutama yang berkaitan dengan informasi pribadi. Karena bisa saja kemudian memicu atau mengundang orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakannya. Saya sebagai pemateri 2 akan menjelaskan dampak positif dari media sosial. Adapun dampak positif dari media sosial adalah mempererat hubungan kita dengan orang lain, mempercepat informasi yang kita ingin cari. Adapun beberapa klasifikasi bagian dari informasi. Yang pertama adalah membantu mendapatkan informasi. Tentunya dengan zaman yang semakin canggih sekarang, kita dengan mudah mendapatkan informasi walaupun informasi itu sangat susah kita cari, baik dalam buku, koran, majalah. Selain itu, kita bisa mendapatkan informasi itu maupun lowongan kerja tentang pemateri pekerjaan yang perlu kita ketahui. Yang kedua, komunikasi lebih cepat saat ini karena waktu kita terbatas untuk media sosial untuk keluarga dan lain-lain.
Tetapi dengan adanya media sosial, kita dapat mempererat tali hubungan silaturahmi kita dengan sanak keluarga maupun teman-teman kita yang dari jauh. Dan yang terpenting, substansi pembicaraan yang ingin kita sampaikan dengan cepat tersampaikan ke orang lain. Yang ketiga, menumbuhkan rasa empati. Di sini kita dapat berbagi pengalaman pribadi, cerita maupun opini dengan teman-teman. Media sosial juga bisa menjadi peran aktif dalam membantu masyarakat. Contohnya, kalau kita melihat ada orang yang sakit di media sosial, kita bisa menyalurkan uang ataupun dana sedikit, walaupun tidak banyak. Mereka akan mendengarkan mereka akan menerima apa yang kita beri, walaupun itu sedikit, baik itu berupa uang, harta, benda, dan sebagainya. Dalam media sosial juga kita bisa membantu orang lain. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh presentator yang ketiga. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul media sosial. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di era 4.0 ini manusia sangat bergantung pada media sosial itu sendiri. Karena kenapa yang kita lihat secara realitanya di dalam tatanan kehidupan masyarakat yang hari ini, bahwasanya penggunaan media sosial yang berupa Instagram, WA, Facebook, dan lain sebagainya itu sangat membantu dalam mengekspresikan dirinya. Jadi dalam penggunaan media sosial yang kita kenal sekarang itu 4.0, ternyata menyimpan banyak sisi negatif dan sisi positifnya pula. Nah, kita sebagai manusia harus lihai dalam penggunaan media sosial itu sendiri. Jangan sampai kita sebagai milenial sekarang terjerumus dengan hal-hal yang tidak seharusnya dikonsumsi oleh kita. Maka dari itu kita berbijaklah dalam menggunakan media sosial. Apalagi sekarang itu yang kita kenal dengan banyak kasus yang terjadi di kalangan masyarakat. Langkah-langkah penggunaan media sosial yang tepat yang akan dijelaskan oleh teman kita pemateri keempat. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan presentator ketiga, yaitu Agus Setiawan, dan saya sebagai presentator yang keempat. Di sini saya akan membawakan materi yaitu langkah-langkah penggunaan media sosial. Di sini yang saya ambil yaitu langkah-langkah penggunaan media sosial ada 3. Yang pertama yaitu gunakan media sosial dengan bijak. Jangan membanjiri teman dan mengikuti Anda dengan terlalu banyak postingan atau update. Pastikan untuk mempertimbangkan frekuensi postingan waktu. Selain itu, hindari penggunaan bahasa kasar atau pengiriman pesan negatif terhadap teman Anda dan keluarga Anda. Oke, yang kedua yaitu ikuti informasi yang bermanfaat. Berkumpulnya orang-orang dari belahan dunia yang berbeda, maka menjadikan ladang informasi yang luas dari media sosial. Maka dari itu kita sebagai setiap orang dari belahan dunia, maka kita harus menggunakan media sosial itu sesuai dengan kemanfaatan kita sendiri, yaitu informasi tersebut dapat berupa informasi yang baik. Dan yang ketiga yaitu jaga sikap dan etika kita sebagai pengguna media sosial. Tidak hanya dalam kehidupan yang nyata saja, tapi dalam berkehidupan media sosial kita harus menjaga etika kita. Nah, bagaimana cara kita menjaga etika kita dalam bermedia sosial? Maka dari itu, gunakan bahasa sopan dan santun terhadap lawan bicara kita agar tidak menyinggung perasaan lawan bicara di
media sosial saat yang kita pakai saat ini. Oke, baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya selaku pemateri yang terakhir, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk menutup materi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian selesai sudah pemaparan materinya, dan saya ucapkan terima kasih dari keempat presentator atas pemaparan materi yang sudah kalian jelaskan. Dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh keempat presentator tadi, saya mengambil kesimpulan bahwasannya pada era teknologi seperti sekarang ini, masyarakat lebih cenderung membagikan informasi yang melalui media sosial, karena masyarakat di era 4.0 ini lebih banyak menghabiskan waktu untuk berselancar di dunia internet. Media sosial memiliki akses yang tepat sehingga mempermudah Tribun Pekanbaru untuk mendapatkan informasi terkini yang terjadi di masyarakat. Selain itu, media sosial juga memiliki jangkauan yang luas sehingga masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan informasi. Lekatnya kurang diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran akan etika dan dalam perilaku di dunia maya. Baik, kami akan membuka satu pertanyaan saja kepada penanya, dipersilakan. Baik, terima kasih teman-teman atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, adapun pertanyaan saya di sini adalah mengapa media sosial dapat menjadikan sumber informasi? Baik, di sini saya akan langsung saja menjawab dari pertanyaan dari saudari Mike, yaitu mengapa media sosial dapat menjadi sumber informasi. Nah, di sini media sosial menjadi sumber informasi awal untuk mengembangkan sebuah berita bagi media. Hal ini disebabkan masyarakat cenderung membagikan langsung informasi yang ada di sekitarnya ke media sosial, sehingga banyak berita terbaru yang beredar di media sosial dan dapat menjadikan sebagai sumber informasi. Sekian jawaban yang saya dapat sampaikan. Terima kasih kepada saudari Mike yang sudah bertanya. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Bila bisa bilhaq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.